Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah praktikum anggaran perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Ardi. Yang kedua, Ria Fitri Rahmawati. Yang ketiga, Widivi Arfiani. Yang keempat, Bagus Triyono. Yang kelima, Dimas Bagus Tri Mulyanto. Untuk materi penjelasan pada siang hari ini, langsung saja bermateri peramalan penjualan atau forecasting. Yang pertama, pengertian peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proses pemikiran pengukuran besar atau jumlah suatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Yaitu berikut faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi umum seperti inflasi maupun resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan. Manajer harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Yang kedua yaitu demografi konsumen. Demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Kelompok sosial seperti keluarga atau lingkungan pertemanan juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Selanjutnya adalah pesaing atau kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk dari layanan yang serupa. Oleh karena itu, tim pemasaran harus mempelajari strategi, penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema produksi, kampanye iklan, dan lain-lainnya yang sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada pasar yang sama. Lalu ada perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi penjualan, seperti perubahan kampanye, periklanan, skema produksi, dan kebijakan harga dapat membawa perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk mempelajari setiap perubahan terkait pengaruhnya terhadap penjualan keseluruhan perusahaan. Metode peramalan penjualan. Yang pertama, metode peramalan kualitatif. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method. Digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah: pertama, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Yang kedua, pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Selanjutnya, pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu mempekerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. D. Survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Yang kedua, model kuantitatif, statistik atau statistik method. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat premier dalam membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama ada trend moment, yang kedua ada trend least square, yang ketiga ada trend regresi. Ya. Model khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis product line, dan analisis pengguna akhir.
model kuantitatif atau statistik dalam realita penggunaan secara keseluruhan masih kurang dapat dipercaya sajinya, sebab banyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti perkembangan politik, struktur masyarakat, perubahan secara konsumen. Pertimbangan pemilihan metode peramalan. Pemilihan metode yang dipakai untuk pembuatan forecast penjualan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Sifat produk. 2. Metode distribusi atau langsung dan tidak langsung. 3. Besarnya perusahaan dibandingkan pesaing. 4. Tingkat persaingan. 5. Data historis yang tersedia. 6. Akurasi metode. 7. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan forecasting. 8. Horizon waktu perencanaan. 9. Waktu yang tersedia. 10. Ketersediaan dana. Pelatihan kasus peramalan penjualan. Pada PT Amanda merupakan perusahaan yang memproduksi brownies, memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2015 penjualan 100, 2016 120, 2017 130, 2018 140, dan 2019 160. Berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PT Amanda tahun 2020 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan yang pertama trend moment, yang kedua last square? Jika menggunakan metode trend moment sebagai berikut. Pada tahun 2015 X-nya 0, penjualan 100, X-nya 0, X kuadratnya 0. Pada tahun 2016 X-nya 1, penjualan 120, X-nya 120, X kuadratnya 1. 2017 X-nya 2, penjualan 130, X-nya 260, dan X kuadratnya 4. Pada tahun 2018 X-nya 3, penjualan 140, X-nya 420, X kuadrat 9. Pada tahun 2019 X-nya 4, penjualan 160, XY-nya 640, dan X kuadrat 16. Jumlah dari X 10 dan penjualannya 650, XY-nya 1440, X kuadrat 30. Cara yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. 650 sama dengan 5A plus 10B. Dan yang cara kedua, rumusnya sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B dikali sigma X dikali X kuadrat. Hasilnya 1440 sama dengan 10A ditambah 30B. Dan persamaan I dan I2, 650 sama dengan 5A ditambah 10B. Dan yang kedua 1440 sama dengan 10A ditambah 30B. Yang pertama itu dikali 2 dan yang kedua dikali 1. Hasilnya 1330 sama dengan 10A plus 20B. Yang kedua 1440 sama dengan 10A ditambah 30B. Hasilnya minus 140 sama dengan minus 10B. B-nya min 140 dibagi minus 10, hasilnya positif 14. Jadinya B-nya 14. Dan 650 sama dengan 5A ditambah 10B. 650 ditambah 5A ditambah 10 dikali 14, B-nya kan 14. Jadi 650 sama dengan 5A ditambah 140. 140-nya geser, jadi 650 dikurangi 140 sama dengan 5A. 510 sama dengan 5A. 510 dibagi 5 hasilnya 102. Dan yang A hasilnya 102, yang B 14, X-nya 5. Dan rumusnya Y sama dengan A plus B X sama dengan 102 ditambah 14 dikali 5 sama dengan 102
tambah 70, hasilnya 172. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172. Jika menggunakan metode least square, pada tahun 2015 X-nya min 2, penjualannya 100, XY-nya min 200, X kuadratnya 4. Tahun 2016 X-nya min 1, penjualannya 120, XY-nya min 120, X kuadratnya 1. Pada tahun 2017 X-nya 0, penjualan 130, XY-nya 0, X kuadratnya juga 0. 2018 X-nya 1, penjualannya 140, XY 140, X kuadratnya 1. Pada tahun 2019, X-nya 2, penjualan 160, XY-nya 320. Jadi X kuadratnya 4. Jumlah dari X-nya 0, penjualan 650, XY-nya 140, dan X kuadratnya 10. Cara yang pertama rumusnya sigma X sama dengan N dikali A. A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya 650, N-nya 5. 650 dibagi 5, hasilnya 130. Dan sigma XY sama dengan sigma X ditambah plus, ditambah B dikali sigma dikali X kuadrat. B sama dengan sigma XY dibagi sigma kuadrat. B sama dengan 140 dibagi 10. B sama dengan 14. Jadi A-nya hasilnya 130, B 14, X-nya 3. Y sama dengan A plus BX sama dengan 130 ditambah 14 dikali 3. 130 ditambah 42, hasilnya 172. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.